Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Minhajul Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada utusan Allah merupakan perkara yang wajib ada pada diri setiap Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih ribuan orang untuk diangkat menjadi nabi, dan di antara ribuan itu terdapat ratusan yang juga didaulat menjadi rasul. Begitu banyaknya nabi yang merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebagian orang berpikir bahwa di zaman sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya nabi, karena mereka semua sudah wafat. Di dalam agama Islam diberitahukan bahwa masih ada 4 nabi yang masih hidup hingga saat ini. 4 nabi yang masih hidup dan tetap diberi rezeki dari khazanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah golongan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 nabi ada di bumi, dan 2 nabi ada di langit. Ditempatkan di bagian yang khusus yang Allah yang Maha Tahu yang mengetahui tempat tersebut. Berikut adalah 4 nabi yang dipercayai masih hidup hingga saat ini. 1. Nabi Idris alaihi salam. Sosok taat yang gemar puasa dan belajar. Nabi Idris adalah salah seorang nabi yang pertama kali diberikan tugas untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya, dan diberi hak kenabian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Nabi Adam alaihissalam. Sekelompok ulama berpendapat bahwa Nabi Idris masih hidup dan belum wafat. Diriwayatkan Nabi Idris alaihissalam telah naik ke langit pada hari Isnin. Peristiwa naiknya Nabi Idris alaihissalam ke langit telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Yang artinya, dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Surah Maryam, ayat 56 dan 57. 2. Nabi Ilyas alaihi salam. Pada suatu hari, Nabi Ilyas yang sedang beristirahat, didatangi malaikat Israel. Ia datang untuk menjemput roh Nabi Ilyas. Seketika, Nabi Ilyas bersedih, sebab ketika ia wafat ia tak akan dapat berzikir dan bertasbih kepada Allah lagi. Ternyata, keluh kesah ini didengar oleh Allah sebagai doa, sehingga dikabulkanlah permohonan Nabi Ilyas untuk terus hidup dan berzikir kepadanya hingga tiba hari akhir nanti. Allah berfirman, biarlah dia Ilyas terus hidup di taman untuk berbisik dan mengadu serta berzikir kepadaku sampai hari akhir nanti. Maksud taman itu bukan semata-mata taman yang berwujud tanah yang di atasnya banyak pepohonan atau bunga-bungaan, melainkan alam yang dihuni oleh manusia-manusia gaib yang disebut sebagai alam rijalul gaib. Alam ini paralel dengan alam kita dengan hitungan waktu yang sama, hanya saja para penghuninya tidak lekang dimakan waktu. Sebab perpindahan ini, sampai sekarang Nabi Ilyas masih hidup di alam paralel, wallahu a'lam. 3. Nabi Khidir alaihi salam. Nabi yang bernama asli Balia bin Malkan ini merupakan Perdana Menteri di negeri Babilonia, yang saat itu dipimpin oleh Sultan Iskandar. Nabi Khidir adalah salah satu dari para nabi yang kisahnya tertulis di dalam kitab suci umat Islam. Nabi Khidir merupakan sosok nabi yang misterius serta terkenal lantaran ilmu laduninya. Di dalam sejarah Islam, kisah Ainul Hayat adalah mata air kehidupan yang berhubungan dengan kisah Nabi Khidir alaihissalam. Kisah ini sudah cukup populer di kalangan banyak ulama terdahulu, bahwasanya penyebab Nabi Khidir alaihissalam dipanjangkan usianya yaitu lantaran meneguk air Ainul Hayat. Mempunyai usia yang sangat panjang merupakan salah satu mukjizat Nabi Khidir alaihissalam. Sejumlah ulama serta ahli sufi meriwayatkan suatu kisah rahasia kehidupan kekal Nabi Khidir alaihissalam. Lalu, kebanyakan kisah tersebut merujuk terhadap misteri air misterius yang jadi kunci kekalnya Nabi Khidir. Beberapa hikayat juga mengatakan sesudah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta, Allah menurunkan sejumlah tetesan air dari surga ke dunia ini. Salah satu tetesan dari mata air surga tersebut selanjutnya berubah jadi Sang Ainul Hayat atau mata air keabadian yang sangat populer sampai detik ini.
Sejumlah kisah menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikat Rifail terhadap Raja Iskandar Zulkarnain. Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat Rifail, adakah cara supaya bisa beribadah pada Allah secara terus-menerus? Lalu, malaikat Rifail bercerita kepada Raja Zulkarnain tentang kisah Ainul Hayat, si mata air kehidupan abadi. Berbekal permata pemberian malaikat Rifail dan bersama pasukannya, maka Raja Zulkarnain mencari mata air Ainul Hayat dengan melakukan perjalanan. Alkisah, mata air keabadian ini letaknya di tempat paling gelap di bumi serta tempat keluarnya matahari. Sayangnya, Raja Zulkarnain tak pernah meminum mata air Ainul Hayat. Namun, Nabi Khidir alaihi salam sudah meminum air tersebut dan menjaganya. Ketika tiba di tempat yang diberitahukan oleh malaikat Rifail, Raja Zulkarnain memerintahkan salah satu orangnya agar masuk lebih dulu guna mencari Ainul Hayat. Nabi Khidir alaihi salam merupakan orang tersebut. Atas wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Khidir mendapat petunjuk mengenai letak Ainul Hayat. Akhirnya Nabi Khidirlah yang meminum air tersebut. Bersama pasukannya, Raja Zulkarnain menyusul Nabi Khidir alaihi salam. Tetapi mereka tidak mendapatkan izin untuk menemukan keberadaan mata air Ainul Hayat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, hanya Nabi Khidir saja yang memperoleh air kehidupan tersebut. Dalam kenabiannya, Nabi Khidir mendiami alam yang berbeda dan bertugas untuk memelihara lautan dan samudera. Hingga kini, Nabi Khidir masih hidup di alam itu, seperti Nabi Ilyas sebagai penghulu para wali Allah. Beberapa wali dibayat oleh Nabi Khidir untuk menjalankan tugas dakwah di alam dunia. 4. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Allah yang diceritakan dari kecil di dalam Al-Quran ialah Nabi Isa. Baginda diutus kepada kaum Bani Israel dengan kitab Injil yang diturunkan sebelum Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa disebut dengan 4 panggilan yaitu Isa, Isa putra Maryam, dan Al-Masih. Ibunya seorang yang sangat dimuliakan Allah. Dia memilihnya di atas semua perempuan di semua alam. Maryam ibu Nabi Isa, telah menempuh satu ujian yang amat berat dari Allah. Dia dipilih untuk melahirkan seorang nabi dengan tanpa disentuh oleh seseorang lelaki. Dia adalah seorang perempuan yang suci. Di akhir zaman Nabi Isa akan turun kembali ke bumi, bukan sebagai nabi tapi sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dalam arti mengikut syariat Nabi Muhammad. Nabi Isa akan berdakwah mengajak orang-orang untuk Islam, menghancurkan salib-salib, serta membunuh Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Itulah 4 nabi dan rasul yang dipercaya masih hidup hingga kini dan dibuktikan melalui kisah-kisah yang diceritakan oleh para ahli ilmu.